Selamat siang. Hari ini kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 pada semester 2. Tema yang kita ambil adalah kompetensi dasar tentang puisi rakyat. Kita akan melihat kompetensi dasar terlebih dahulu, bahwa puisi rakyat memiliki kompetensi dasar. Yang pertama adalah untuk menelaah struktur dan kebahasaan puisi yang didengar. Yang kedua, untuk mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa rakyat, yaitu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca. Mari kita lihat pengertian. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tentu bentuknya, biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan rima, ada yang berdasarkan panjang pendeknya suku kata, lemah lembutnya tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama saja. Puisi rakyat berisi nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Termasuk puisi rakyat adalah puisi lama yang berisi pesan-pesan dan nilai-nilai warisan luhur bangsa Indonesia. Berikut ini adalah telaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Yang pertama, ciri-ciri puisi rakyat. Puisi rakyat memiliki bentuk yang tetap. Yang kedua, terikat dengan jumlah baris per baitnya. Yang ketiga, memiliki pengulangan bunyi atau rima pada akhir baris. Dan yang keempat, jumlah kata setiap barisnya juga diatur. Makna dari puisi rakyat. Makna atau isi puisi rakyat biasanya bisa diketahui melalui pemahaman kandungan kata yang ada di dalam puisi tersebut. Caranya yaitu dengan melakukan penafsiran arti dari setiap kata yang ada dalam puisi rakyat yang seringkali berupa memiliki makna yang sifatnya konotasi. Tema puisi rakyat. Tema atau topik dari puisi rakyat adalah pokok permasalahan yang dibahas dalam puisi rakyat yang merupakan bentuk permasalahan dalam kehidupan nyata. Ada beragam tema puisi rakyat, yaitu diantaranya persahabatan, perjuangan, kemanusiaan, kondisi alam, keagamaan, adat istiadat, dan sebagainya. Pesan yang terdapat dalam puisi rakyat. Pesan atau amanat dalam puisi rakyat merupakan kesan yang diterima pembaca dari puisi rakyat yang telah mereka baca atau mereka dengar. Penyampaian amanat puisi ini berhubungan dengan cara pandang pembaca pada sesuatu. Tapi tentunya tidak lepas dari isi dan juga tema atau topik yang diungkapkan sang pembuat puisi. Jenis puisi rakyat yang dipelajari di kelas 7 ini adalah pantun, gurindam, dan syair. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama itu berbicara tentang pantun. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu patuntun, yang artinya penuntun. Seringkali pantun dipakai dalam upacara atau untuk berkomunikasi. Berikut ini ciri-ciri pantun, yaitu 1. Terdiri atas 4 larik atau baris dalam setiap baitnya. Ini disebutnya adalah pantun biasa. 2. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak atau berima AB-AB atau disebut sajak silang. Yang keempat, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Dan yang kelima, baris ketiga dan keempat disebut. Nah, untuk membuat pantun ada beberapa saran cara membuatnya supaya kalian ketika membuat pantun itu bisa lebih mudah dan sesuai. Ini saran-sarannya. Yang pertama, kalian harus menentukan tujuan dan jenis pantun yang akan kalian buat. Misalnya jenis pantun nasihat, sindiran, atau teka-teki. Yang kedua, siapa sasaran yang akan kalian tuju? Yaitu bisa teman di kelas, bisa guru, bisa keluarga, atau khalayak ramai. Yang ketiga, perhatikan juga ciri-ciri pantun
dan patuhi aturan-aturannya seperti yang tadi sudah dibahas di atas. Yang keempat, mulailah untuk memudahkan, yaitu dari baris 3 dan baris yang keempat, itu adalah isi pantun. Nah, setelah itu baru ikuti baris 1 dan 2 sebagai sampiran. Nah, dalam sampiran kita menggunakan kata-kata yang sifatnya objektif. Sifat objektif itu seperti apa? Yaitu biasanya berbicara tentang benda-benda atau objek seperti tempat, buah, bunga, benda mati, dan lain-lain. Mari kita lihat contohnya. Misalnya, tadi dikatakan anjurannya ada dimulai dari baris 3 dan 4. Itu adalah isi. Mari kita lihat dulu yang pertama, baris yang ketiga itu adalah isinya demikian. Ayo kawan kita belajar. Kemudian baris yang keempat, meski online kita tetap disiplin. Nah, kita sudah tahu bahwa baris 3 diakhiri dengan jar, baris keempat diakhiri dengan bunyi plin. Nah, maka kita akan mencari untuk 1 dan 2, baris 1 dan 2 akan kita cari, yaitu kata-kata yang tadi bersifat objektif ya. Jadi bisa menggunakan objek atau benda-benda. Misalnya kita mengambil dari yang pertama, beli apel di Batu Jajar. Jar itu sebunyi, jar tadi, jajar berbunyi sama dengan belajar. Baris kedua, apel dibungkus kain berpilin. Lin itu sebunyi dengan disiplin. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa lebih mudah untuk membuat pantun dari isinya dahulu. Sehingga pantun ini bisa berbunyi, beli apel di Batu Jajar. Apel dibungkus kain berpilin. Ayo kawan kita belajar, meski online kita tetap disiplin. Nah, yang berikutnya, bentuk puisi rakyat yang kedua adalah syair. Syair berasal dari Arab Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Baru kemudian berubah lagi menjadi kata syair seperti yang kita kenal sekarang. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair dari negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu ini ada beberapa tokoh, yaitu Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pinggai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Itu salah satu yang dikenal sebagai penyair terkenal dari Indonesia. Kita lanjutkan ciri-ciri syairnya. Syair memiliki ciri-ciri, yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersajak sama dengan rumus A, 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 A. Semua baris adalah isi. Isinya dapat berupa nasihat atau cerita bermoral. Dan yang terakhir adalah bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan. Nah, ini contohnya. Ada 4 baris. Ingat tadi ciri-cirinya ya. Jauhi semua perbuatan jahat. Jauhi pula perbuatan maksiat. Mari kita segera bertobat supaya kita selamat dunia akhirat. Nah, saran untuk kalian pada saat disuruh untuk membuat syair dalam tugas-tugas di sekolah, maka ada saran. Yang pertama, tentukan dulu tema syairmu. Misalnya, kamu akan mengambil kisah salah satu tokoh sejarah. Saya ambil contoh Gajah Mada. Sesudah itu, pelajari dulu kisah yang akan disyairkan dari sumber yang jelas. Yang berikutnya, perhatikan juga nilai atau pesan moral apa yang mau disampaikan dalam syair tersebut. Dan yang keempat, perhatikan ciri-ciri syair dan patuhi aturannya pada saat kamu menulis. Serta yang kelima, menulis syair harus tuntas ceritanya dan bisa menyampaikan pesan moral yang ada di dalamnya.
Ini contoh syair lama, yaitu berjudul Syair Bidasari. Ini belum selesai ya, saya hanya mengambil 3 bait saja. Misalnya, tersebutlah perkataan Bidasari. Setelah malam, sudahlah hari. Bangunlah ia seorang diri, makan dan minum barang yang digemari. Pergilah mandi Siti bangsawan, serta memakai bau-bauan, lalu masuk ke dalam peraduan, santap sirih di dalam puan. Bertemu sepah bekas dimakan, diambil Siti dicampakkan. Dengan takutnya ia berpikiran, siapakah ini yang membuatkan? Itu contoh syair lama. Mari kita belajar syair kita sehari-hari. Kita bisa mengambil, misalnya contohnya yaitu saya ambil syair tentang seorang tokoh yang dalam sejarah terkenal, yaitu tokoh Gajah Mada. Saya membuatkan contoh 2 bait dulu ya, kalian bisa meneruskannya nanti. Syair Gajah Mada. Alkisah seorang pemuda, gagah tampan tiada dua, dikenal di seluruh Nusantara dengan nama Gajah Mada. Mada mempunyai cita-cita menyatukan seluruh Nusantara menjadi satu negara dalam naungan satu raja. Kamu bisa meneruskan lagi dengan kisah bagaimana perjuangan Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang syair. Sekarang kita akan belajar untuk yang ketiga. Jenis yang ketiga dari puisi rakyat yang kita pelajari adalah gurindam. Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam dibawa oleh orang Hindu atau terpengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal dari bahasa Tamil, yaitu dari India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula amsal atau perumpamaan. Baris pertama gurindam berisikan semacam soal, permasalahan, atau perjanjian. Baris yang kedua berisikan jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris yang pertama tadi. Ciri-ciri dari gurindam adalah gurindam terdiri atas 2 baris tiap baitnya. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Ada beberapa ditemukan yang sampai dengan 15 kata. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Yang keempat, cirinya adalah tiap baris memiliki rima atau sajak AA, BB, CC. Artinya itu bunyinya sama semua dalam setiap baitnya. Isi atau maksud gurindam ada pada baris kedua. Sedangkan isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofi, atau filosofi hidup atau kata-kata mutiara yang berguna dalam memberikan nasihat atau inspirasi. Nah, ini saran cara kamu membuat gurindam pada saat kamu diberi tugas oleh gurumu. Yang pertama, tentukan dulu tema gurindam yang biasanya itu sekitar nilai-nilai hidup, misalnya tentang keimanan, kejujuran, penghargaan, dan nilai-nilai lain. Yang kedua, sesudah itu perhatikan juga nilai atau pesan moral apa yang mau kamu sampaikan di dalam gurindam tersebut. Dan yang berikutnya, perhatikanlah ciri-ciri gurindam yang di atas tadi disebutkan dan patuhilah aturannya pada saat kamu menulis. Nah, ini contoh gurindam yang dibuat ya. Jika kita ingin dihormati, terlebih dahulu kita melayani. Ketika kita berlaku cermat, niscaya hidup kita selamat. Ketika kamu membuat rencana, kamu harus berjuang agar terlaksana. Ilmu jangan hanya dihafalkan, namun juga harus diamalkan. Itu gurindam. Jadi di dalamnya ada semacam hubungan sebab akibat. Nah, ini adalah sumber yang saya gunakan. Daftar pustaka berasal dari sumber-sumber ini. Demikian, saya sudah menyampaikan penjelasan tentang puisi rakyat yang bisa kamu lanjutkan dalam dan juga dalam pekerjaan yang berikutnya, bisa dalam diskusi kelompok dan seterusnya. Silakan kamu lakukan bersama dengan teman-teman kamu di sekolah kamu masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat belajar.